Sobat Kebangsaan, selamat datang kembali di PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik sekaligus menggelitik. Bocor, ndasmu, omon-omon. 3 kata yang sering keluar dari mulut Prabowo sejak 2014, 2019 hingga kini, ketika ia akhirnya menjabat sebagai Presiden Indonesia. Dulu kita mengamini ucapannya tentang APBN yang bocor. Tapi sekarang, setelah 133 hari berkuasa, apakah Prabowo benar-benar mampu menghentikan kebocoran itu? Ataukah justru Prabowo sendiri yang bocor? Ndasmu dan omon-omon. Mari kita bahas satu persatu. Ada 3 kata yang sering keluar dari Prabowo Subianto sejak dia mengikuti kontestasi pemilihan presiden tahun 2014, 2019, 2024, yaitu bocor, ndasmu, omon-omon. Bocor muncul tahun 2014 dan 2019. Prabowo sering melontarkan banyak kebocoran terjadi pada APBN kita. Dan ini sejalan dengan pernyataan Prof. Sumitro, ayah Prabowo, bahwa kebocoran APBN kita sejak tahun 80-an diperkirakan rata-rata 30%. Besar sekali. Waktu itu semua orang mengamini pernyataan Prabowo tentang bocor atau kebocoran APBN. Saat ini, ketika Prabowo jadi presiden, mampukah dia mencegah APBN tidak bocor? 100% kita nyatakan Prabowo tak mampu itu. Lebih baik kita teriakkan itu hanya omon-omon saja. Jadi ndasmu lah. Banyak orang kaget mendengar pernyataan Prabowo, ndasmu dan omon-omon. Terutama orang yang memahami makna kata itu. Mungkin bagi yang tidak paham maknanya, dianggap kelakar atau lelucon. Dalam komunikasi bisa ditafsir multi makna. Yang menjadi soal adalah etika dalam komunikasi publik atau politik. Pantaskah seorang kepala negara beberapa kali mengucapkan ndasmu ke publik? Layakkah seorang presiden menyatakan omon-omon kepada khalayak? Ndasmu diteriakkan dengan mimik wajah heran, kesal, mungkin marah. Sangat tidak elok dilakukan di depan publik. Sebab ndasmu mengekspresikan bahwa pendengar itu orang-orang bodoh, asal bicara, tidak tahu masalah, atau sama dengan bocah tengil. Begitu juga halnya omon-omon, mendeskripsikan orang-orang tolol, berisik, gak ngerti masalah. Apakah Prabowo ini merasa serba tahu, super,
sehingga rakyat dianggap bodoh, tolol, suka berisik, gaduh, ribut, tapi nggak ngerti masalah? Atau ini memang karakter Prabowo yang keras, selengean, tak beretika, tak tahu aturan, semaunya sendiri? Sangat disayangkan bahwa kita mempunyai presiden dengan karakter seperti itu. Presiden harusnya menjadi contoh buat rakyat, memberi optimisme kepada rakyat, dapat dipercaya rakyat, bukannya merendahkan rakyatnya sendiri. Melihat background Prabowo dan perilaku politiknya selama ini, kita yakin bahwa Prabowo melontarkan bocor, ndasmu, omon-omon merupakan pantulan karakternya sendiri. Dalam banyak hal melakukan yang bocor, yang ndasmu, yang omon-omon. Maka kita pun wajib mengingatkan, awas bocor Prabowo, awas ndasmu Prabowo, awas omon-omon Prabowo. Seperti kata filsuf, ucapanmu adalah pernyataan tentang dirimu. Dalam 133 hari kerja Presiden Prabowo, mari kita lihat yang bocor, yang ndasmu, yang omon-omon. Yang bocor adalah pembentukan kabinet gemuk yang ditopang oleh lebih dari 300 orang. Peluang kebocoran APBN makin luas terbuka. Retret pejabat di Akmil Magelang sampai melibatkan ribuan orang. Konon biaya per orang 22 juta. Kunjungan para pejabat terkait IKN ke 3 negara. Pembentukan badan organisasi, makan bergizi gratis, membuka kebocoran lebih terbuka dan lebih luas. Yang ndasmu ialah kesulitan Prabowo menjaga jarak dengan Jokowi, menutup peluang membuka kesalahan Jokowi dan keluarganya, menciutkan penegak hukum bergerak pada kasus-kasus korupsi. Prabowo menutup kemungkinan evaluasi terhadap kebijakan Jokowi, pernyataan perlindungan pada Jokowi dan keluarganya, masa bodoh pada kasus IKN, PSN Rempang, PIK 2 dan pagar bambu laut. Yang omon-omon, Prabowo 133 hari kerja hanya omon-omon, banyak ngomong, bernarasi ngibul, kebijakan tidak ada. Omon-omon tentang macan Asia namun ompong. Omon-omon kedaulatan negara, Rempang Natuna dibiarin menganga. Kedaulatan rakyat, kedaulatan pangan, food state menggila, hasil tidak ada. Kedaulatan energi, gas LPG langka, listrik dijual, omon-omon lingkungan terjaga, izin tambang merajalela, pembukaan lahan hutan jutaan hektar. Prabowo ternyata hanya bocor, ndasmu dan omon-omon, banyak ngomong, bernarasi ngibul, kebijakan tidak ada. Omon-omon tentang macan Asia namun ompong. Omon-omon kedaulatan negara,
Rempang Natuna dibiarin menganga. Kedaulatan rakyat, kedaulatan pangan, food state menggila, hasil tidak ada. Kedaulatan energi, gas LPG langka, listrik dijual, omon-omon lingkungan terjaga, izin tambang merajalela, pembukaan lahan hutan jutaan hektar. Prabowo ternyata hanya bocor, ndasmu dan omon-omon. Saudara, dari pembentukan kabinet gemuk, retret pejabat yang menghamburkan anggaran, hingga kebijakan-kebijakan yang sekedar janji belaka, Prabowo justru semakin membuktikan diri bahwa ucapannya adalah cerminan dirinya sendiri. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah Prabowo benar-benar bocor, ndasmu, dan omon-omon seperti yang sering ia ucapkan sendiri? Apakah masih ada harapan bagi negeri ini di bawah kepemimpinan yang bocor, ndasmu, dan omon-omon? Saudara, silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita diskusikan bersama untuk Indonesia lebih baik. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar semakin banyak rakyat sadar akan realitas politik kita. Dan tentunya jangan lupa subscribe PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan agar tidak ketinggalan opini-opini tajam lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Terima kasih.